Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nila Ratu Sofia, saya dari kelas C1121. Ingin membuat video tentang ekonomi makro. Pertama, pengertian ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan salah satu ilmu yang telah berkembang sejak zaman peradaban kuno dulu. Dimulai dari bentuk paling sederhana hingga berkembang menjadi lebih kompleks dan struktur lagi. Ilmu ekonomi adalah ilmu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang. Momentum Great Depression yang terjadi pada periode 1929 sampai 1933 menjadi tonggak bangkitnya teori ekonomi. Ekonomi makro juga berpandangan bahwa peran pemerintahan sangatlah dibutuhkan dalam pengelolaan perekonomian melalui kebijakan moneter dan fiskal. Tujuan ekonomi makro. Ada beberapa macam tujuan ekonomi makro yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian yang ada di setiap suatu negara. Beberapa tujuan dari penerapan ekonomi makro, yaitu yang pertama, menciptakan lapangan kerja, membuat produksi dalam negeri yang tinggi, membuat kondisi ekonomi yang stabil, membuat neraca pembayaran seimbang, membuat pendapatan penduduk yang merata. Indonesia juga memiliki tujuan tersendiri dalam penerapan kebijakan ekonomi makro dalam negeri. Menurut Menteri Keuangan, tujuan ekonomi makro di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menambah kapasitas produksi. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang keempat, mengendalikan inflasi. Yang kelima, mewujudkan stabilan ekonomi. Yang keenam, membuat neraca pembayaran luar negeri berada pada posisi seimbang. Ruang lingkup ekonomi makro. Penerapan ruang lingkup ekonomi makro memiliki kebijakan serta 3 ruang lingkup utama berikut penjelasannya. 1. Penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Dengan demikian, ruang lingkup ini memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu 1. Pengeluaran perusahaan atau investasi, 2. Pengeluaran pemerintah, 3. Ekspor dan impor, 4. Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. Yang kedua, kebijakan pemerintah untuk memengaruhi kegiatan ekonomi negara dan rakyat. Yang ketiga, pengeluaran agregal atau pengeluaran yang menyeluruh dan mampu berada pada tingkat yang dibutuhkan. Kebijakan dalam ekonomi makro. Sesuai ekonomi makro berkaitan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran dan tersedianya lapangan kerja. Ekonomi makro mempunyai beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan fiskal adalah pemasukan dan pengeluaran suatu negara dan yang telah diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. Selain itu, pendapatan negara lainnya berasal dari non-pajak seperti lelang, denda. Pemberian negara lainnya berasal dari non-pajak seperti lelang, denda, dan gratifikasi. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan yang menjadi antara ekonomi makro dan mikro berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. Kebijakan moneter juga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, yaitu untuk menjaga laju pertumbuhan ekonomi di suatu negara. 3. Kebijakan segi penawaran berfungsi untuk menyeimbangkan negara keuangan di suatu pemerintahan atau negara. Permasalahan ekonomi makro yang terjadi di Indonesia. Ekonomi makro memberikan pengaruh terhadap iklan bisnis Indonesia yang telah menjadi kepastian, sehingga kaidah yang berlaku adalah besarnya perubahan ekonomi dapat memberi pengaruh kepada masyarakat serta perubahan dan pasar juga. Ekonomi makro juga memiliki kaitan yang erat dengan persoalan keuangan negara. Konsep ini juga hampir memberikan pengaruh terhadap stabilitas harga, pencapaian keseimbangan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Berikut permasalahan yang sering terjadi. Yang pertama, adanya permasalahan pada perbankan dan kredit market. Yang kedua, adanya krisis nilai tukar dalam negeri terhadap hutang luar negeri Indonesia. Yang ketiga, persoalan tentang pengangguran dan kemiskinan. Yang keempat, ada permasalahan ekonomi makro yang sering muncul pada konteks bisnis adalah penyoal pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Mungkin itu saja isi dari materi yang sudah saya sampaikan semuanya.
Lebih dan kurangnya terima kasih.